Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Karimah dengan NIM 231101040039 dari kelas D1 PGMI. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi manajemen kelas. Video pembelajaran ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Dr. Lailatul Usriyah, SPD, MPDI. Adapun pokok pembahasan pada video pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian evaluasi manajemen kelas, yang kedua tujuan evaluasi, yang ketiga aspek yang dievaluasi, yang keempat teknik evaluasi manajemen kelas, yang kelima tindak lanjut evaluasi manajemen kelas, dan yang keenam kesimpulan. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian evaluasi manajemen kelas. Evaluasi manajemen kelas merupakan proses penilaian terhadap efektivitas pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi evaluasi ini diperuntukkan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kelas yang sesuai untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Nah, adapun beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses evaluasi manajemen kelas ini, yang pertama yaitu proses menilai pengelolaan kelas. Yang kedua, mengetahui efektivitas pembelajaran. Apakah pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum? Jika belum, dilakukan refleksi dan juga evaluasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan juga kekurangan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan sebelumnya sehingga kita bisa melakukan perbaikan untuk pembelajaran ke depannya. Yang keempat, dasar perbaikan pembelajaran. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini di sini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan kelas. Jadi evaluasi di sini itu untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan pada proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pembelajaran. Di mana hambatan di sini itu banyak sekali faktornya. Ada yang faktor eksternal dan juga ada faktor internal, sehingga kita bisa mengetahui solusi apa yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, di mana mungkin pada saat pembelajaran penyampaiannya kurang optimal karena strategi atau metode yang diterapkan kurang sesuai dan media yang digunakan masih belum menarik perhatian peserta didik, sehingga membuat peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu memperbaiki strategi pengelolaan kelas, yang dimana mungkin yang sebelumnya pengelolaan kelas ini belum sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga kedepannya bisa disesuaikan dengan karakter peserta didik. Apakah peserta didik ini menyukai pembelajaran secara berkelompok atau individual, sehingga sebagai pendidik bisa menyesuaikan dalam proses perancangan pembelajaran. Nah, dengan adanya evaluasi, guru dapat melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga kedepannya bisa melakukan perbaikan dan membuat pembelajaran menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu ada aspek yang dievaluasi. Nah, beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada kondisi dan suasana kelas. Yang kedua ada kedisiplinan peserta didik. Yang ketiga interaksi antara guru dan peserta didik. Dan yang keempat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi aspek-aspek ini saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Yang mana yang paling penting di sini yaitu adanya keterlibatan antara interaksi antara guru dan juga peserta didik. Jadi perlu adanya pendekatan antara pendidik dan juga peserta didik, sehingga mengetahui apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi hambatan, sehingga bisa mengkomunikasikannya dengan baik, bisa saling mengerti dan saling mendukung apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan, sehingga
sebagai pendidik itu bisa mengarahkan kepada kegiatan yang positif. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu teknik evaluasi manajemen kelas. Nah, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam proses evaluasi manajemen kelas. Yang pertama yaitu observasi langsung di kelas. Nah, dengan observasi ini kita bisa mengamati di dalam lingkungan kelas apa yang terjadi di lingkungan kelas, bagaimana penataan ruang kelasnya, bagaimana penataan tempat duduknya, dan lain sebagainya. Yang kedua, refleksi guru terhadap pembelajaran. Nah, jadi tidak hanya peserta didik yang melakukan refleksi, tetapi sebagai pendidik, sebagai seorang guru juga harus melakukan refleksi apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi kekurangan pada pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, angket atau kuesioner kepada peserta didik. Nah, dengan memberikan angket atau kuesioner ini itu tidak secara langsung itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga mereka merasa dihargai. Dan yang keempat, diskusi dengan rekan guru. Nah, ini bisa meningkatkan kinerja guru menjadi lebih baik karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri bagaimana kita melakukan pembelajaran. Nah, itu perlu adanya penilaian dari orang lain untuk merefleksikan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita sehingga kita bisa melakukan perbaikan ke depannya. Selanjutnya yaitu ada tindak lanjut evaluasi manajemen kelas. Tindak lanjut evaluasi manajemen kelas. Nah, ada beberapa tindak lanjut evaluasi. Yang pertama yaitu memperbaiki strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran ini mungkin pada saat perencanaan itu guru sudah membuat strategi pembelajaran, tetapi pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas ternyata tidak berjalan 100% sempurna. Ada hal-hal atau faktor-faktor yang membuat penerapan strategi tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga kedepannya guru bisa melihat, mengidentifikasi karakter peserta didiknya seperti apa, dan mencari tahu kira-kira strategi apa yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dengan peserta didik. Ini juga penting karena kita terkadang tidak tahu apa yang dimaksud dan apa yang diinginkan oleh peserta didik, sehingga dengan mengkomunikasikannya kita menjadi tahu apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi hambatan di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Tentunya untuk menciptakan kelas yang kondusif ini perlu ada pengelolaan, perlu ada perbaikan, entah itu baik dari pengelolaan ruang kelasnya, pengelolaan perencanaan kelasnya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik. Metode ini adalah bagaimana cara seorang guru untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, metode ini itu banyak sekali macamnya, tinggal kita menyesuaikan. Kita melihat kondisi di kelas itu seperti apa, karakter peserta didiknya itu seperti apa, sehingga kita bisa mencari dan kita bisa memilih sekiranya metode apa yang tepat untuk diterapkan di dalam kelas. Seperti itu. Nah, dari materi pembelajaran ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa evaluasi itu sangat penting dalam manajemen kelas untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada pembelajaran sebelumnya. Yang kedua yaitu menjadi dasar perbaikan pembelajaran, yang dimana ini dilakukan secara berkelanjutan, jadi tidak hanya berhenti pada saat ini tetapi terus melaksanakan perbaikan, terus melaksanakan refleksi dan juga evaluasi. Dan yang keempat, tujuan dari evaluasi di sini yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga nantinya akan mencetak generasi yang cerdas dan juga berkarakter baik, sehingga sebagai seorang pendidik tidak hanya membentuk karakter siswa yang cerdas secara nilai tetapi juga secara moral.
Nah, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.